Berada, apalagi buat Anda yang baru saja bergabung, ayo siap-siap saja. Dan di acara kita Dunia Sehat, semua orang boleh telepon ya untuk tentunya menanyakan tentang topik yang sedang kita bicarakan hari ini. Jangan tiba-tiba topiknya beda ya. Oke, di 021-290-32644 bersama dengan Dr. M. Taufik SPOT, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Awal Bros Bekasi. Kita sedang membicarakan tentang satu kondisi masalah persendian, yaitu ankylosing spondylitis atau ankylosis spondylitis. Kalau disingkat jadinya AS ya, bersama dengan dokter. Nah dok, ya. Penyebabnya apa dok? Tadi kita udah mengetahui, oh ya definisinya seperti itu ya dok ya. Penyebabnya ini apa sih sebenarnya dok? Oke, jadi sampai sekarang itu penyebabnya itu belum jelas. Oke. Ya. Memang ada beberapa penelitian yang menghubungkan dengan keberadaan gen tertentu, yang namanya gen HLA-B27. Ya. Pada orang-orang yang ankylosing spondylitis, diperiksa gen tersebut, itu kira-kira bisa positif sampai 90%. Tapi sampai sekarang belum diketahui apa hubungannya antara gen tersebut dan penyakit ankylosing spondylitis. Jadi sampai sekarang belum jelas penyebab dari ankylosing spondylitis ini. Oke. Jadi masih belum bisa dikatakan dengan pasti gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, kalau umur nih dok, bisa jadi pemicu nggak dok? Sebenarnya bukan pemicu ya, secara statistik diketahui bahwa ternyata pada pasien-pasien ankylosis itu biasanya dimulai dari usia agak muda, ya. Usia dekade 3, dekade 4, ya 30 sampai 40 tahun itu dimulai dari penyakit tersebut. Bahkan ada literatur yang menyebutkan kalau itu bisa dimulai pada usia belasan tahun, 15-16 tahun. Dan itu akan berlangsung penyakitnya terus-menerus, mungkin 20 tahun kemudian, jadi cukup lama sebenarnya. Ya, itu pasien baru bisa menjadi bungkuk seperti yang kita ceritakan tadi. Begitu. Jadi tidak tiba-tiba bungkuk demikian. Tidak sama sekali. Berarti dok, kalau misalnya kita bicara, kita kan sering melihat ya dok ya, orang tua seperti kakek-kakek, nenek-nenek itu yang udah bungkuk sekali sampai bengkok gitu ya, boleh dikatakan ya. Nah itu apakah hal ini yang disebut dengan ankylosing spondylitis ini dok? Bukan. Jadi belum tentu juga? Belum tentu. Oke. Malah hampir semua pasien-pasien yang nenek-nenek, kakek-kakek misalnya bungkuk, ya itu malah bukan ankylosing. Itu merupakan penyakit osteoporosis yang patofisiologinya berbeda. Kalau ini kan terjadi kaku sendi karena ruas tulang belakang tadi saling nyambung satu sama lain. Kalau pada wanita yang kita ceritakan tadi, itu karena terjadi patah tulang sebenarnya, ya, patah tulang sampai pasien menjadi bungkuk. Oh gitu. Jadi memang tidak bisa disamakan begitu saja ya dok ya? Sangat jauh beda. Karena sangat berbeda, yang satu masalahnya tulang yang patah karena kerapuhan yang terjadi, sementara yang satu memang tetap karena masalah persendian ini. Jadi penasaran deh dok, berarti kalau bisa dokter gambarkan apa sih sebenarnya yang terjadi di saat dikatakan bahwa kita mengalami yang namanya ankylosing spondylitis ini dok? Ya, tadi sendi kita kan sebenarnya bisa bergerak. Betul. Ya, normalnya dia bisa gerak. Nah, pada ankylosing spondylitis, gerakan pada sendi tersebut itu menjadi kaku. Jadi ruas tulang atau ruas sendi tadi itu berubah menjadi tulang. Makanya dia jadi membungkuk. Dan paling berat misalnya pasien bisa sampai membungkuk sedemikian ekstrim sampai dagu pasien ini itu bisa sampai ke dada. Chin on chest namanya. Sehingga menyebabkan pasien agak susah kalau berjalan karena matanya kan terus lihat ke bawah. Padahal untuk berjalan kan kita harus lihat ke depan. Nah, kadang-kadang dengan kondisi seperti itu ya biasanya sampai
penanganannya sampai operasi untuk mengatasi kelainan tersebut. Oke, nah kasus ankylosing spondylitis ini dokter, berapa banyak terjadi di Indonesia? Oke, memang data di Indonesia itu sebenarnya belum ada yang akurat ya, meskipun kalau kita buka internet misalnya ada yang menyebutkan bahwa data yang ada di kita itu penderitanya mungkin sekitar 360 ribuan ya. Di luar negeri misalnya seperti di Amerika ya, itu bisa sampai 2 jutaan orang yang menderita ankylosing spondylitis. Kenapa? Karena memang penyakit ini itu berhubungan dengan kulit putih. Jadi pada gen yang kita sebutkan tadi itu berhubungan dengan kulit putih. Oke, jadi memang ada ras-ras tertentu yang lebih resikonya lebih besar untuk terkena hal ini gitu ya dok. Nah kalau bicara gejala dok, gejalanya nih tadi kan dikatakan sampai ke bungkuk ini kan juga makan waktu ya dok ya. Tapi gejala awalnya tuh seperti apa dok, sampai orang-orang ya ini mah gejala rematik nih gitu kan atau apa, jadi dicuekin gitu dok ya. Nah jadi gejalanya dimulai dari sakit pinggang, sangat simpel. Mungkin semua kita hampir 80% dari manusia sepanjang umurnya itu bisa mengalami namanya low back pain, nyeri pinggang. Itu gejala awal. Nyeri pinggang, kaku, dan biasanya nyeri pinggang ini biasanya dari ke hari semakin berat. Ya, semakin berat sampai pasien kadang-kadang susah untuk melakukan aktivitas karena nyeri. Dan baru bisa ketahuan kalau kita lakukan pemeriksaan ronsen misalnya dan lain-lain. Oke, baik. Oke dok, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita ya pemirsa ya, mengenai ankylosing spondylitis ini. Dan untuk Anda ayo bersiap-siap dari sekarang di 0212903264. Silakan nanti boleh tanya kepada dokter hal yang terkait atau yang Anda curigai ya, terkait karena baru dengar misalnya mengenai ankylosing spondylitis ini baru sekarang gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti info sehat tentang makanan dengan kalsium lebih tinggi dari susu. Apa saja? Mari kita saksikan bersama. Pemirsa Dunia Sehat, salah satu manfaat kalsium adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan gigi dan tulang yang kuat. Dan selain susu, Anda juga bisa mendapatkan kalsium dari makanan berikut ini. Biji wijen. Biji wijen selain kaya akan kalsium, juga dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, dan dapat melawan kanker tertentu. Biasanya biji wijen diolah dengan salad ataupun Anda dapat menambahkannya ke setiap hidangan manis Anda. Kacang almond. Kacang almond salah satu makanan yang kaya akan kalsium. Kandungan potasium, vitamin E dan zat besi pada kacang almond sangat baik untuk tulang Anda. Rumput laut. Sama halnya dengan jenis ganggang, rumput laut juga mengandung kalsium, serat tinggi dan yodium. Biasanya sajian rumput laut dapat dimakan dalam bentuk minuman yang membuat dahaga segar. Dengan kesegaran yang didapat, kalsium pun terpenuhi. Jeruk. Jeruk memang dikenal dengan kandungan vitamin C yang tinggi, tetapi tidak hanya kaya dengan vitamin C saja. Jeruk memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Kacang kedelai. Kedelai adalah sumber kalsium yang baik dibandingkan dengan kacang-kacangan yang lain. Dan kalsium di dalam kedelai diserap dengan baik dan memiliki tingkat penyerapan sama dengan susu. Yogurt. Yogurt merupakan hasil fermentasi dari susu, tetapi yogurt memiliki rasa yang asam. Dan kandungan kalsium yogurt tidak jauh beda dengan susu. Sayur-sayuran berdaun hijau. Banyak sekali jenis sayuran yang berdaun hijau, tetapi semua yang berdaun hijau memiliki kandungan vitamin yang sama. Bayam, lobak, brokoli, kubis, dan asparagus